Angin malam bertiup pelan ketika suara telepon membangunkan Desi Lestari dari tidurnya. Di ujung sana, suara datar dan tanpa getar menyampaikan kabar yang mengoyak batin. Anaknya, Evan, telah meninggal dunia. Waktu menunjukkan pukul 00.30 dini hari, tanggal 3 Juli 2025. Penyebabnya disebut sederhana, jatuh di kamar mandi. Tapi yang membuat hati Desi mencelos bukan hanya kabar kematian itu. Yang jauh lebih menyayat, jenazah anaknya sudah dimakamkan. Tanpa dirinya, tanpa izin, tanpa pemberitahuan, ia adalah ibu kandung dari Van. Tapi kabar duka itu datang bukan dari rumah sendiri. Anak itu memang sudah tak lagi berada dalam asuhannya. Van telah diangkat anak oleh sepasang suami istri, Komarudin dan Mariska. Orang yang dulu dipercaya, kini menjadi pertanyaan besar dalam benaknya. Pagi itu juga, Desi segera pergi ke RSUD Purwodadi. Ia menuntut penjelasan. Ia ingin melihat catatan medis, ingin tahu luka seperti apa yang menimpa tubuh mungil anaknya. Dan saat itulah, nalurinya sebagai ibu mendapat pembenaran. Luka itu bukan luka akibat jatuh biasa. Luka lebam di kepala, luka memar di perut, luka-luka di kaki. Ada bekas kekerasan yang jelas. Tubuh anak itu seolah telah menerima rangkaian siksaan, bukan satu malam, tapi dalam rentang waktu yang panjang. Tangis Desi pecah, bukan hanya karena kehilangan buah hati, tapi juga karena anaknya pergi dalam keadaan menderita, dan ia tak ada di sana untuk melindunginya. Dengan amarah dan duka yang bercampur, Desi menuju rumah Komarudin dan Mariska. Rumah itu terletak di lingkungan Palembahan, Purwodadi. Di sana, ia bertemu Komarudin, sosok pria yang dulu menyanggupi merawat Van dengan penuh kasih. Tapi pagi itu wajahnya dingin. Dan dari mulutnya meluncur kalimat yang tak bisa dipercaya. Saya yang menganiaya dia. Pengakuan itu membuat dunia Desi runtuh. Evan telah dianiaya oleh orang yang ia percaya. Oleh mereka yang mengaku sebagai orang tua angkat. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Desi tak menunggu lama. Laporannya langsung diterima Satreskrim Polres Grobogan. Dan dalam waktu singkat, polisi mengambil langkah tegas, membongkar makam kecil itu untuk melakukan autopsi. Tanggal 4 Juli 2025, ekshumasi dilakukan. Di bawah sinar mentari yang panas dan tanah yang masih basah, jasad mungil itu diangkat kembali dari peristirahatan terakhirnya. Demi keadilan, demi kebenaran, hasil autopsi memperkuat dugaan. Luka-luka yang ditemukan jauh dari sekadar kecelakaan rumah. Polisi menyimpulkan, Van telah menjadi korban penganiayaan sistematis. Penyelidikan menguak fakta tragis. Evan mulai mengalami kekerasan sejak akhir Juni 2025. Ia sering dipukul, ditampar, bahkan ditendang oleh Komarudin. Kadang karena hal sepele, kadang tanpa sebab sama sekali. Puncaknya terjadi pada 1 Juli. Hari itu kekerasan yang diterima Van mencapai titik nadir. Tubuh kecilnya dihantam, kepalanya terbentur keras. Ia tak sadarkan diri. Komarudin dan Mariska panik. Mereka baru membawanya ke rumah sakit, tapi semua sudah terlambat. Keesokan harinya tanggal 2 Juli, Van meninggal dunia. Alih-alih melapor atau menghubungi keluarganya, Komarudin dan Mariska malah mengambil langkah cepat. Mereka segera mengurus pemakaman. Tak ada prosesi keluarga, tak ada pemanggilan ibu kandung. Semuanya dilakukan dengan terburu-buru, seolah ingin menghapus jejak. Tapi mereka lupa satu hal, cinta seorang ibu tak akan bisa dibohongi. Desi menolak diam, ia menuntut jawaban, ia menolak dikubur dalam ketidaktahuan. Dan dari keberanian itulah tabir kelam mulai terangkat. Rabu, 14 Juli 2025, Satreskrim Polres Grobogan menghadirkan 2 tersangka dalam konferensi pers, Komarudin dan Mariska. Wajah mereka disorot kamera, tertunduk, tertangkap. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. AKP Agung Joko Haryono, Kasat Reskrim Polres Grobogan, mengungkapkan bahwa proses hukum akan berjalan transparan. Semua bukti telah dikumpulkan, semua saksi telah diperiksa. Tidak ada ampun untuk kekerasan terhadap anak. Kini hanya makam kecil itu yang menjadi tempat Desi berbicara. Setiap hari ia datang, menyapa, memeluk udara kosong, berharap itu bisa mengurangi sedikit luka di hatinya. Ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya. Tapi ia juga tahu
Keadilan harus ditegakkan. Van bukan sekadar angka, bukan sekadar nama dalam berita kriminal. Ia adalah nyawa. Ia adalah anak kecil yang seharusnya tumbuh, bermain, dan tertawa. Tapi semua itu direnggut oleh tangan yang katanya orang tua. Tragedi ini bukan hanya duka bagi satu keluarga. Ini cambuk bagi kita semua bahwa tidak semua rumah adalah tempat yang aman bagi anak-anak. Bahwa cinta sejati tidak datang dari status orang tua angkat, tapi dari perlindungan, kehangatan, dan tanggung jawab. Dan bahwa di negeri ini masih banyak anak-anak yang mungkin menderita dalam diam. Semoga kisah Van menjadi pengingat bahwa satu kekerasan terhadap anak adalah kegagalan kita sebagai manusia.